Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Perkenalkan mas, saya Ari. Kebetulan saya disuruh kesini pak. Oh iya, silakan Ari buat selamat datang di ruangan BK ya. Buat ngobrol sama Bapak, silakan di sini ada 2 kursi. Ari mau duduk di mana supaya Ari lebih enak ngobrol dengan Bapak? Oke, saya mungkin di sini aja pak. Oh di sini, silakan Ari duduk di sini. Untuk Bapak biar Ari lebih terbuka, enak ngobrol sama Bapak. Bapak duduk lebih enaknya di mana? Di sini apa di sini? Mungkin di depan saya pak. Oh di sini. Iya. Ya, izin duduk ya. Oke, siap. Ya, baik Ari. Jadi Ari kedatangan di sini ada keluhan apa atau permasalahan apa? Ya, jadi kebetulan saya tuh kesini bukan kemauan saya. Saya disuruh sama wali kelas saya suruh menghadap ke ruangan mereka, kebetulan sama bapak juga. Baik Ari. Jadi permasalahan Ari kenapa soal permasalahan dari guru wali kelas itu? Kalau buat intinya saja ya pak ya, jadi saya tuh punya permasalahan di sekolah dikarenakan saya dicap tidak baik karena saya kurang mengerjakan dalam sebuah PR gitu yang diberikan tugas oleh guru saya. Ya, baik. Berarti Ari jarang mengerjakan tugas begitu ya permasalahannya. Iya benar pak. Baik. Jadi untuk melanjutkan sesi, mungkin di sini saya sebagai konselor ya. Ari datang di sini ke ruangan BK ini sebagai konselor atau klien. Jadi untuk lebih enak atau privasi begitu ya. Ya. Ari datang di sini untuk mencurhatkan atau memaparkan permasalahan Ari yang boleh tahu kemungkinan itu apakah teman Ari harus tahu, apakah keluarga, apakah yang lain, atau mau privasi kita berdua aja. Mungkin buat sementara waktu ya pak ya, takut nantinya terlalu tercemar. Mungkin saya minta sama bapak buat hanya kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain yang tahu. Baik. Mungkin ya saya pasti menjaga privasi itu. Kalau misalkan ada permasalahan mau curhat dengan bapak. Oke. Selanjutnya Ari mau yang ada ditanyakan tentang konseling ini? Mungkin dalam sesi konseling ini kan saya belum tahu ya kan, sebelumnya saya belum pernah di konseling atau masuk ke ruangan BK. Jadi ini adalah hal pertama saya masuk dan juga di konseling. Nah saya mau bertanya apakah dalam sesi konseling ini langsung instan dalam satu pertemuan, apakah ada sesi konseling lagi? Baik, jadi dari setiap konseling ini ada 4 tahap. Ya. Satu pertemuannya itu ada dari 60 menit atau 90 menit begitu. Jadi sekarang itu saya masuknya ke dalam sesi pertama gitu ya? Sesi pertama ya, betul. Ya baik, mungkin cukup mungkin Pak dari pertanyaan saya, mungkin segitu saja yang saya ingin tahu. Jadi permasalahan Ari itu kenapa bisa datang ke sini mau curhat tentang apa, tidak bisa mengerjakan tugas atau bahkan jarang mengerjakan tugas? Saya itu karena merasa malas saja gitu Pak, karena mengerjakan tugas dikarenakan saya banyak kesibukan lah gitu, tidak terlalu free time gitu dalam sebuah waktu, jadi saya kemungkinan sulit untuk mengerjakan tugas gitu Pak. Tapi tidak malas untuk mengerjakan tugas atau sering bermain begitu? Tidak Pak, alhamdulillah kalau itu tidak terlalu malas-malasan lah, karena saya juga selalu aktif gitu dalam kehidupan saya. Tapi itu kan Ari tahu suatu perbuatan yang tidak baik kalau mengerjakan tugas. Soalnya kan itu tugas itu suatu kewajiban Ari sebagai siswa begitu kan? Iya, saya di situ memang peka dan juga saya sadar diri. Mungkin karena di sini juga saya masuk ruangan BK itu buat mencari celah atau jalan baiknya. Jadi saya itu harus bagaimana gitu. Baik. Tapi Ari tahu setiap orang yang datang ke ruangan BK itu bukan siswa yang bermasalah doang, tapi buat orang-orang yang mungkin curhat, meminta saran begitu. Awalnya sih saya sempat kaget dan takut karena saya memikirnya ruang BK itu tempat orang yang bermasalah saja. Ya. Nah sekarang mungkin saya pernah dengar dari guru bahkan teman saya, ternyata ruang BK itu bukan hanya orang bagi siswa yang bermasalah, tapi juga yang mempunyai kemampuan bisa dijalanin dengan seksama gitu. Betul. Jadi ruang BK itu bukan suatu tempat orang-orang yang nakal atau bermasalah.
Bahkan ya misalkan kalau misalkan datang yang ke ruang BK itu yang mau menanyakan dia mau lanjut ke perguruan tinggi kemana, kuliahnya kemana, jurusannya kemana, atau melaksanakan suatu mau melanjutkan pekerjaan kemana begitu. Jadi ruang BK itu bukan satu tempat permasalahan saja, bukan satu tempat orang yang nakal yang bolos sekolah, bukan gitu. Jadi mungkin dari sini saya mungkin sedikit paham lah tentang Ya. ruangan BK itu seperti apa. Ya, kalau misalkan Ari mau lanjut sesi konseling, Ari jangan sungkan sama Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya sekarang sudah tidak terlalu tidak takut lah gitu, Ya, karena sudah tahu. betul. Nah, pandangan saya orang BK itu serem lah gitu, menakutkan Ya. lah gitu. Jadi ruang BK itu bukan anggapan yang ruangan yang sangat seram, menakutkan. Jadi ruangan BK itu sangat baik. Ya mungkin Ari kalau misalkan mau curhat sama Bapak, datang ke ruangan ini ke Bapak, jangan sungkan-sungkan untuk curhat atau meminta saran ke Bapak begitu. Ya, Mungkin dari pertemuan kali ini mungkin sudah cukup ya Pak ya, karena Iya, udah sore baik. juga. Ya. Jadi kan berikutnya ada sesi selanjutnya lagi ya kan Iya. ya. Nah nanti mungkin buat sesi selanjutnya saya bisa lebih menerangkan atau terbuka kepada Bapak. Iya, baik. Jadi Ari jangan sampai canggung atau ragu sama Bapak ya, kalau misalkan ketemu di jalan atau mau di lingkungan sekolah, jangan sampai lupa mau nyapa Bapak atau gimana gitu, jangan sampai canggung sama Bapak. Oke. Kita mah terbuka aja tapi privacy gitu ya. Ya, ya, mungkin Ya itu baik, yang- mungkin segitu ya. Oke baik Pak, siap. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mungkin saya sekarang pamit dulu ya Pak ya. Ya, Oke. siap Ari. Hati-hati ya di jalan, semoga Siap. Ari sehat selalu, lebih baik ke depannya ya. Siap. Hati-hati Ari. Assalamualaikum, Di jalan. Pak. Ya, waalaikumsalam.